Kalian. Hai, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan mereview playlistku yang berjudul Motivasi 2. Ini hanya iseng-iseng aja, sekedar untuk mengingat kembali apa yang telah aku tulis. Pertama, tidak selamanya manusia beruntung. Senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Manfaat mengenal diri, baik kekurangan dan kelebihan kita. 1, akan mempermudah kita saat menentukan solusi. 2, memberi keberanian untuk melangkah. Intinya, kalau kita mengenal jati diri kita akan berani. Orang yang bisa menjaga keseimbanganlah yang pada umumnya bisa menikmati proses. Intinya ini keseimbangan yang dimaksudkan itu, kebebasan itu datangnya bersamaan tanggung jawab. Realistis mendahului strategi yang baik. Terputus koneksi internet aja galau, apalagi terputus koneksi dengan Tuhan. Orang yang menikmati proses akan lebih bahagia daripada orang yang mengejar hasil. Lebih baik masuk surga karena terpaksa daripada masuk neraka dengan sukarela. Kita belajar dari Jack Ma. Usia 20-30 itu belajar dari itu masa-masa belajar dari bos. Usia 30-40 tahun mulai bisnis sendiri jika minat. Usia 40-50 tahun lakukan yang kamu kuasai. Jangan coba-coba sesuatu hal yang belum kamu kuasai karena beresiko tinggi. Usia 50-60 tahun berbagi ilmu dengan yang muda. Usia 60 ke atas nikmati hidup dengan keluarga. Pilihlah bahagia. Toh sedih, bahagia berputar bagai roda dan akan jumpa lagi. Artinya itu siklus ya, sedih bahagia, sedih bahagia, sedih bahagia, sedih bahagia. Setidaknya belajar menerima kenyataan itu akan menjadikanmu makin tangguh. Karena ada siklus sedih bahagia muter selalu, maka pilihlah yang bahagia. Buat apa sedih, toh nanti juga ketemu bahagia. Kebiasaan bisa membuat kesadaran terlena. Kebiasaan baik itu oke selama tidak terjebak di zona nyaman. Perubahan selalu ada dan yang dibutuhkan adalah kesadaran atau sikap batin yang memahami, atau waspada atau berjaga-jaga. Kesadaran itu suatu pemahaman akan realita, mengenali diri, lingkungan, dan gerak rohani. Amati, pahami, dan tenang. Satu lagi, jangan melamun. Itu inti dari kesadaran mindfulness. Salah syarat memahami kepribadian orang lain adalah dapat mengurangi konflik. Kalau bisa tuh pelajari juga kepribadian kita ya guys. Jadi saling mengenal itu akan mengurangi konflik. Melatih empati. 1, jangan menghakimi. 2, belajar mendengar. 3, bayangkan di posisi orang lain. Rasakan di posisi orang lain. 4, terlibat dalam komunitas. Kalau orang bijak melihat malapetaka, sembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Otot yang tidak terlatih akan kaku, mudah nyeri, dan kesleo. Begitupun mental. Jika tidak terlatih akan mudah mengalami hal-hal yang traumatik. Penyebab NPD.
salah satu dari berikut ya. 1. Bisa saja saat kecil kurang perhatian. 2. Saat kecil dianak emaskan. 3. Faktor genetik. Dicintai identik dengan perasaan diterima. Agar cepat move on, orang perlu berkarya. Karya Anda dinikmati orang, berarti diterima banyak orang. Itu menjadi support system yang membahagiakan. Terima kasih para subscriberku. Hanya pribadi bahagia yang dapat membahagiakan orang lain. Cara sederhana untuk bahagia adalah dengan menerima kenyataan. Realistis berdampak dapat mengendalikan pikiran untuk bijaksana. Melangkah selanjutnya. Agar tidak terjadi optimisme yang berlebihan, harus menyesuaikan cita-cita dengan kemampuan. Misal, orang yang tidak mudah bagi orang yang takut darah ingin jadi dokter. Realistis mendahului strategi yang baik. Pentingnya cita-cita. Bercita-citalah agar berbuah. Cita-cita itu pengingat agar orang termotivasi. Cita-cita itu bukan sekedar tentang masa depan, tetapi tentang niat baik dan ketekunan hari ini. Ini untuk orang tertentu ya guys. Kepribadian NPD. Walau seorang NPD sangat menguras perasaan, masih ada yang bisa disyukuri karena perilakunya terpola. Jadi bisa dihafali karakternya, sehingga kita tahu bagaimana harus mewaspadainya. Semoga ya. Spontanitas dibangun dengan kebiasaan yang baik, sehingga spontanitas dapat muncul dengan sendirinya di saat mendadak jiwa kita membutuhkannya. Lawan dari cinta bukanlah benci, melainkan egois. Jadilah terang, memberi terang, dan tidak berharap kembali diberi terang. Tidak marah kalau yang diberi terang tidak menerima, dan tidak marah kalau yang diberi terang tak menerima dan tak berterima kasih. Janganlah baper jika orang mengumpat kita. Tong sampah di hatinya sudah penuh, maka ia hanya melampiaskan, membuang sampahnya sembarangan. Awareness, acceptance, action. 3 hal ini dalam bahasa Indonesia yaitu kesadaran, penerimaan, tindakan. Kesadaran yaitu memahami, menguasai diri dari unsur yang dapat dikontrol. Kesadaran itu memahami dan mengendalikan diri ya guys, maksudnya. Diri itu unsur yang dapat dikontrol, tetapi orang lain itu unsur yang tidak dapat kita kontrol atau out of control. Penerimaan, menerima apapun yang terjadi, termasuk yang tidak bisa diubah. Tindakan, yaitu berusaha menyelaraskan keadaan dengan tindakan bijaksana. Menangis tak akan mengubah keadaan. Menangis boleh, menangislah sebentar. Jangan berlarut. Keinginan sudah bisa dikendalikan, tapi masih saja terkadang kebutuhan mendesak dari luar belum bisa terpenuhi. Jika kamu berlarut dalam kesedihan, akan menjadikan hidup semakin terpuruk. Menyapu bukan berarti bersih. Akan selalu ada debu dan sampah baru. Seperti halnya ego.
Perlu refleksi tiap hari untuk menyadari gerak batin. Sabar yaitu sifat tenang dan secara alami berlanjut mengevaluasi, mencari solusi. Karena masih percaya akan harapan. Manusia tidak boleh kehilangan harapan karena mukjizat itu ada. Dan tidak mungkin menurut manusia mungkin bagi Tuhan. Sudah kodrat manusia punya keinginan, pilihlah untuk tidak ingin apa-apa. Itu pilihan ya guys. Karena arti pilihan itu sendiri sama dengan keinginan. Jadi di sini nggak mungkin lah kalau manusia nggak punya keinginan. Ini biasanya seorang melankolis overthinking toh. Jadi harus banyak mengalami, hidup mengalami dan jangan berpikir melulu. Ya, maaf ya, ini HP ku. Janganlah punya harapan atau keinginan selain berharap hidup kekal. Suatu saat masuk surga. Tak punya keinginan apa-apa, hidup akan terasa membahagiakan. Jalani hidup realistis. Ini maksudnya orang hidup itu keinginannya jangan terlalu berambisi. Tapi harus tetap berkembang, tetap maju melangkah.